Beri kami pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami jemaat Tuhan, umat Tuhan, siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Kita udah dengan semangat, sukacita, dan kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan semangat yang daripada Tuhan. Dan saat ini kita semuanya mau diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan kita beribadah. Amin. Sebab kita dari rumah itu memang tadinya mau ibadah apa tidak, ya, kali bermalas-malasan hari Minggu, tapi puji Tuhan, ya, kalau pagi hari ini kita boleh ada, kita boleh berkumpul bersama-sama yang melayani, ya, boleh pagi-pagi ada di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Biar firman Tuhan itu boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Ya, kita harus lebih mengerti akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Ya. Dari pagi kita sudah datang. Kita inginkan supaya Tuhan menjawab setiap doa kita. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semuanya sehat. Amin. Jasmani dan rohani kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Matius 25. Matius 25 kita sama-sama membacanya ayat 1 sampai 13. Nanti kita akan baca dan gantian, ya, kaum pria baca ayat yang pertama, kaum wanita baca ayat yang kedua. Amin. Mari kita baca. Ya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. 2, 3. Pada waktu itu Tuhan kerajaan surga yang mengambil beritanya dan pergi menyongsong kembali. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa beritanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Waktu tengah malam orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal semua. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan ini yang sudah kita baca, ya, sedikit banyaknya kita sudah mengerti. Amin. Haleluya. Ini tentang akhir zaman, di mana dikatakan hal kerajaan sorga seumpama Hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya
dan pergi menyongsong mempelai. Amin. Haleluya. Ya. Ini sama dengan, ya, kalau kita baca, ya, ini sama dengan Yesus sampaikan tentang lalang dan gandum. Tentang lalang dan gandum yang kelihatannya, ya, serupa tapi tak sama, ya. Itu padi, ya, gandum itu dan lalang itu daunnya hampir sama. Di situ dikatakan, ya, kita baca dulu, ya. Nanti ini yang tentang pelita saya akan sampaikan yang terakhir, ya. Kita akan baca dulu di dalam Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-24. Ya, kita baca. Ya, kita harus tahu firman Tuhan, ya. 24 sampai 30 kita sama-sama membaca perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus mendatangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia menyampaikan firman Tuhan itu, ya, memakai perumpamaan tentang hal kerajaan sorga itu. Banyak sekali perumpamaannya. Tetapi di sini dikatakan, ya, hal kerajaan sorga ini, ya, dikatakan, ya, perumpamaannya tentang lalang dan gandum. Itu sama. Waktu pemilik ini, ya, menanam bibit gandum ini, ya, tidak tahu tengah malam ada musuh yang datang untuk menaburkan yang lain, yaitu lalang, ya. Lalu bertumbuh. Lalu pekerja katakan, aku sudah bertumbuh, Tuhan, yang Tuhan tanam itu, yang Tuhan tabur itu, ya, semuanya itu adalah bibit yang bagus. Kenapa, ya? Ini ada yang lain, yaitu ilalang. Biarkanlah aku pergi untuk mencabut. Tapi Tuhannya katakan, jangan. Biarkanlah dia bertumbuh bersama-sama. Sebab kalau dicabut, pasti yang baik itu, gandum itu ikut tercabut. Biarkan dia bertumbuh bersama-sama, nanti akhirnya kita akan lihat. Akan terlihat mana yang lalang, mana yang gandum. Amin. Kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, ya, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita inginkan kita dapatkan sesuatu yang terbaik di dalam Tuhan. Amin.
kita datang beribadah, kita datang berdoa, ya kita melayani. Kita inginkan supaya kita lebih bertumbuh lagi, ya. Dan pertumbuhan itu akan menghasilkan sesuatu yang terindah. Amin. Tapi seringkali ada musuh-musuh yang ada di sekitar kita datang untuk mau menghimpit kita, membuat kita untuk tidak maju, membuat kita untuk tidak bertumbuh lebih maju lagi di dalam Tuhan. Tetapi ya, tadi firman Tuhan katakan biarkanlah itu, ya. Mungkin ada orang-orang yang hanya datang beribadah saja, mungkin di sini tidak ada, ya. Sini tidak ada, di sana-sana ada. Mungkin datang beribadah hanya mau melihat kekurangan satu dengan yang lain, ya. Melihat ya bagaimana pertumbuhan gereja yang ada, ya. Lalu mereka mulai menaburkan sesuatu benih-benih yang tidak baik kepada kita, dan itu akan terlihat dari jemaat-jemaat Tuhan. Apakah mereka kuat untuk menghadapi masalah-masalah ini atau tidak? Panas juga, ya. Air ini bisa dicuci lagi, ya, AC ini. Panas sekali. Minta tolong yang ini dihidupin lagi. Alhamdulillah. Ini gerakannya sudah bocor. Ya. Haleluya. Malam pun panas. Puji Tuhan, ya. Menaburkan, ya, perkara-perkara yang tidak baik. Kuasa-kuasa jahat datang mengganggu hati, pikiran, pandangan kami, pandangan kita semuanya. Mungkin cercaan-cercaan kepada kita dan sebagainya. Banyak sekali, ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kesetiaanmu sudah berapa puluh tahun, tetap pertahankanlah itu, amin. Sampai waktunya, ya, di sini dikatakan sampai waktunya akan terlihat mana yang gandum dan mana yang ilalang. Ya, dia akan berbuah kalau gandum itu menghasilkan buah yang baik, amin. Dan itu ya akan dinikmati. Yang baik itu. Tapi di sini dikatakan, ya, itu akan dikumpulkan, diikat dan dibakar, dibuang. Amin. Ya. Jadi kita jangan iri, ya, kepada orang lain. Mungkin mereka diberkati, kita bilang, aduh, dia kok diberkati, ya, saya kok tidak. Jangan kita iri. Mungkin itulah yang harus kita lakukan di dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Pada waktu Tuhan melihat zaman Nuh, Tuhan bilang, aku menyesal telah menjadikan manusia di bumi ini. Sebab orang-orang ini adalah orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang jahat. Mereka mau melakukan keinginannya sendiri, tidak melihat hal-hal tentang kerajaan sorga. Mereka rasakan mereka hidup di dunia ini 1000 tahun. Kalau dulu ya bisa sampai 1000 tahun, 800-900 tahun. Tapi sekarang ini sudah tidak bisa lagi. Amin. Berapa tahun sekarang ini? 60-70 lebih dari itu. Penderitaan, ya, lebih dari itu penderitaan. Jadi kita hati-hati dengan perjalanan kehidupan kita ini. Haleluya, ya. Saya juga ikut terapi supaya saya sehat. Saya bukan ajak kita terapi, ya. Haleluya, ya. Saya mendengar ada satu kesaksian. Orang umurnya sama dengan saya, 69 tahun. Dia bilang begini, ditanya, "Bapak sakit apa?" "Saya sakit hati." Ya, kok bisa sakit hati? Ya, saya pikir sakit hati apa, penyakit apa itu? Liver, ya. Saya sakit hati benar. Kenapa sakit hati? Ya,
Anak-anak saya ini semuanya sudah punya rumah masing-masing. Saya tinggal sama istri saya, kami berdua. Kalau anak-anak saya datang, ya duduk, ya tidak cerita bagaimana, saya juga mau cerita bagaimana, dia pegang HP terus. Nah HP ini jadi masalah ya. Ya, orang tua sudah tidak digubris lagi, ya. Tiap kali datang pegang HP, ya main HP terus, pulang, ya sudah, Pak pulang. Saya mau ngobrol, saya mau tanya, nggak bisa. Sakit hati benar saya ini. Lebih baik saya datang ke sini, banyak yang perhatikan saya, banyak yang tanya-tanya sama saya, walaupun saya sudah sehat. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Seringkali kita mau mencari jalan kita sendiri. Anak-anak muda, mana anak-anak mudanya? Anak-anak muda, enggak ada suaranya. Enggak ada ya anak muda di sini ya? Anak-anak muda, mana? Coba angkat tanganmu. Mana anak-anak muda? Oh cuma 2 ya? Cuma 2 ya? Ando sama Dori aja ya? Ya kita jodohin aja. Haleluya, puji Tuhan ya. Hormati orang tuamu, amin. Kita yang masih mudanya walaupun sudah menikah, ya. Mungkin anak masih ya 5 tahun, ya di bawah 10 tahun. Hormatilah orang tuamu, amin. Ya, dari kandungan sampai engkau sudah besar diurus oleh orang tuamu. Lalu engkau datang ke rumah orang tua, halo ma, halo pak, apa kabar? Ya udah itu aja. Lebih dari itu main HP, pegang HP. Ya, kalau datang sama orang tua lepaskanlah itu, amin. Ajaklah ngobrol, apa saja ngobrol, amin. Saya seringkali Adri telepon, ada apa nak? Nggak, telepon aja. Weh, itu aja udah bangga ya, mama-mama, bapak-bapak ya. Itu aja udah bangga ya enggak? Woi, kita bangga senangnya. Walaupun telepon aja, tanya apa kabar ya. Dia kalau sudah 2 hari, 3 hari nggak datang kemana ini anaknya. Ya kangen juga, apalagi yang sudah berbulan-bulan, amin. Orang tua nggak minta duit kalian, enggak. Oh betul ya? Ya. Orang tua tidak minta duit kita, tapi dia minta perhatian. Perhatian. Amin. Puji Tuhan. Saya senang sekali. Ya. Minta perhatian kita, anak-anaknya. Ya, apa kabar? Saya senang lihat mantunya Ibu Nenggolan. Ya, salaman, cium, pipi kanan cium. Saya senang sekali. Ya. Haleluya. Kapan aku ini dicium sama mantu aku? Senang sekali. Senang. Ya. Orang tua tidak minta apa-apa, amin. Orang tua hanya minta perhatian. Haleluya, ya, datang, ya, ada satu rumah, ya, salaman, cium mamanya, wow, Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, berarti firman Tuhan itu hidup, amin, berarti firman Tuhan itu hidup, itulah pentingnya ada di dalam rumah tangga, selalu ada damai sejahtera, selalu ada keharmonisan, walaupun ada masalah, amin. Mungkin orang tua, aduh, ini anak mantu aku begini, tapi cuma sebentar, tak selamanya. Ya. Tapi kalau anak-anak kita boleh mau menjauhkan diri, boleh tambah sakit hati orang tua ini. Ya. Begitu juga Tuhan waktu zaman Nuh, amin. Tuhan merasa, aduh, ya, sia-sialah aku menjadikan manusia di dunia ini.
tapi dia merasa bangga ada satu keluarga yang tidak terkecimpung di dalam kehidupan dunia ini. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya bapak-bapak? Nuh. Ya, Nuh dan keluarganya. Berarti Nuh ini mengajarkan anak keluarganya ini untuk tetap melihat kepada Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya melihat keluarga-keluarga di sini. Ya, mereka punya anak, cucu, ya, boleh beribadah, boleh terlibat dalam pelayanan, itu luar biasa. Ya, kita tidak bisa kasih mereka uang sebanyak-banyaknya. Kita tidak bisa kasih mereka rumah bertingkat-tingkat, tak bisa. Pertama kali kita kasih mereka itu firman Tuhan. Kita kasih itu kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ya, sebab semuanya itu akan kita tinggalkan. Tapi yang kita bawa apa? Waktu Tuhan katakan nanti kalau aku datang ke dalam dunia ini, apakah harus aku mendapatkan iman? Amin. Iman. Ya. Itu semuanya akan habis semuanya, hancur, dibakar habis semuanya. Tapi Tuhan katakan, apakah aku masih dapat iman di dunia ini? Ada. Amin. Kita semua jemaat-jemaat Tuhan ini beriman di hadapan Tuhan. Haleluya. Sehingga Tuhan katakan kepada Nuh, buatlah bahtera, ya, dengan ukuran-ukuran. Ya. Sambil Nuh membuat bahtera, Nuh menyampaikan firman Tuhan, ya, kepada orang-orang zaman Nuh itu, supaya mereka bertobat. Mereka bukan bertobat, mereka malahan mentertawakan Nuh, ya. Mereka mengejek kepada Nuh, ya. Mereka marah-marah kepada Nuh. Mereka tidak mau mengikuti cara Nuh. Tapi Nuh terus menyampaikan berita firman Tuhan itu. Amin. Kita terus sampaikan firman Tuhan. Walaupun kita tidak berdiri di mimbar untuk khotbah, tapi engkau adalah pengkhotbah yang baik. Amin. Bapak-bapak yang baik, ya, ibu-ibu yang baik, menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Haleluya, sampaikan terus itu firman Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya, kita sampaikan terus itu firman Tuhan. Amin. Supaya firman Tuhan itu boleh masuk, bertumbuh, haleluya, dan menghasilkan buah kebenaran itu. Amin. Haleluya, selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera, selalu ada kesabaran. Haleluya. Dan Tuhan katakan kepada Nuh, ya, buatlah bahtera, ya, sampai pada waktunya, ya, Tuhan katakan masuklah ke dalam bahtera itu. Sebab hanya 8 orang yang masuk ke dalam bahtera itu, tidak ada yang lain. Sekian lama Nuh menyampaikan berita firman Tuhan, bertobatlah kalian. Kejahatan yang ada zaman Nuh itu luar biasa. Ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu apa? LGBT. Ya, sekarang ini ya sudah, ya, tidak ada malu-malu lagi, ya, untuk, ya, melakukan hal-hal yang demikian, ya. Laki-laki dengan laki-laki, yang satu jadi perempuan, yang satu jadi laki-laki, lalu mereka menikah, diteguhkan, aduh, ya, rasanya itu, wah, Sodom dan Gomora. Ya, di sini tidak ada, amin. Tidak ada, amin. Kalau ada sudah mulai menjurus ke situ, ya, tengking itu, ya, usir itu. Mungkin dari wanita bilang, woi, cantiknya itu cewek itu, ya. Jangan sampai kita menjurus ke hal-hal yang tidak baik. Tengking dalam nama Yesus. Ya, laki-laki juga begitu. Jangan bilang laki-laki itu, ya, yang sudah berkeluarga, tidak, yang sudah berkeluarga pun ada yang demikian. Mereka tinggalkan istrinya, mereka mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, kalau itu sudah mulai ada, itu adalah pekerjaan daripada iblis.
yang mau mengganggu engkau, yang mau menghancurkan rumah tanggamu, yang mau menghancurkan dirimu. Ya, kita berdoa sama Tuhan, kita tengking itu dalam nama Yesus. Aku tidak mau mengotori diriku ini. Ya, diriku ini adalah bapak-bapak, adalah bait Allah. Ya, aku ini adalah bait Allah yang akan aku pergunakan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, amin, untuk melayani. Jadi kalau setiap kali kita bertepuk tangan itu, ya, kita pemimpin pujian di depan sudah menyanyi, sudah wow semangatnya, lalu kita tidak ada reaksi, itu aduh salah besar itu. Ya, kita bertepuk tangan itu, ya, itu untuk olahraga jantung, amin, untuk olahraga jantung, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita katakan ya, datang ibadah nantilah kalau sudah firman Tuhan lah, ya, pujian nantilah, tepuk-tepuk tangan terus, ya, jangan, amin. Berdosa dan bertobat, amin. Jangan sampai kita punya pikiran yang demikian, ya. Kita tunggu sampai firman Tuhan baru kita masuk, ya. Kita tidak mau memuji pada yang pertama kali kita datang ibadah itu, kita memuji Tuhan dulu. Kita, ya, senangkan, ya, hati kita dulu, ya. Kita senangkan hati kita, ya, kita bergerak, ya, menyehatkan tubuh kita ini dengan tepuk tangan, ya, jantung kita bisa sehat, ya, dan nama Tuhan dipermuliakan, amin, haleluya. Sehingga Tuhan katakan masuklah semuanya, ya, dan nanti Tuhan yang tutup pintu, haleluya. Dan Tuhan mulai membuka mata-mata air sehingga haleluya semua orang zamanmu semuanya mati. Hanya berapa orang yang selamat? Hanya 8 orang yang selamat, ya. Sebab apa? Sebab mereka berkeras hati. Mereka melakukan apa yang mereka ingini, yang mereka sukai. Haleluya. Tidak ada fondasi yang teguh. Kita harus punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan, amin. Kita harus punya fondasi yang kuat, amin, di dalam Tuhan, amin, haleluya. Ya, firman Tuhan katakan, ya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, haleluya. Ya. Banyak pengajaran palsu datang, ya. Apalagi kita lihat, ya, di infotainment, ya, kita lihat itu pengajaran palsu, ya. Ada yang sudah berpuluh tahun melayani, tapi akhirnya, ya, dia menyampaikan yang di luar daripada firman Tuhan, ya. Kita tetap firman Tuhan, amin. Tetap itu firman Tuhan, ya, sebab firman Tuhan itu iya dan amin, haleluya. Dia tidak bisa, firman Tuhan itu tidak bisa ditambahi dan tidak bisa dikurangi, amin. Dia tetap firman Tuhan, haleluya, ya. Dan begitu juga hal kerajaan sorga sama dengan seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Seorang dikasih 5, seorang dikasih 2, dan seorang dikasih 1. Haleluya, ya. Jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya. Tempat kita di sorga sudah ada belum? Tempat kita di sorga sudah ada belum? Arif, di sorga sudah ada tempat belum? Sudah. Kita sudah punya tempat di sorga. Tapi yang menentukan kita, ya, selama kita ada di dalam dunia ini, amin. Jangan kita bilang memang kita kan masih hidup di dalam dunia ini, ya.
apa yang ya saya lakukan itu baik buat saya, tidak. Ya, di sini dikatakan ya, yang satu dikasih 5 talenta, yang satu dikasih 2 talenta, yang satu dikasih 1. Ya, disuruh kerjakan. Dan Tuhan itu pergi ke luar negeri. Ya, tidak tahu kemana, yang penting dia pergi jauh. Ini tentang hal kerajaan surga juga. Lalu ya, satu saat kembalilah dia. Lalu dia memanggil hamba-hambanya yang sudah dipercayakan 5, 2, dan 1. Dipertanyakan, apa yang selama ini engkau lakukan selama aku tidak ada? Yang 5 katakan, sudah saya jalankan Tuhan. Yang 5 sudah menjadi 5, jadi 10. Yang 2 sudah bertambah jadi 4. Yang 1 saya sembunyikan, saya gali lubang. Sebab Tuanku ini adalah Tuhan yang jahat. Ya, yang lain dikasih 5, yang lain dikasih 2, saya cuma dikasih 1. Itu menurut yang Tuhan itu kasih menurut kesanggupan masing-masing. Ya, Tuhan lebih tahu. Ya, kita bisa lakukan apa? Ya, kita jadi pengusaha, kita jadi tentara, polisi, dokter, ya itu Tuhan tahu. Ya, kadang kita menggebu-gebu nanti anak saya bisa ya jadi dokter dan sebagainya, tidak tahunya lain. Ya, Tuhan lebih tahu, amin. Haleluya, Tuhan lebih tahu semuanya itu. Dan kalau Tuhan kasih 1, ya itulah kesanggupannya 1. Ya, nanti dikasih banyak dipakai untuk hal-hal ya, pergi ke perjudian, ya, pergi ke hal-hal yang tidak baik, ya. Tuhan lebih tahu. Dan yang 1 ini kan marah sama Tuannya, ya. Tuhan itu adalah orang yang bengis, orang yang jahat, ya. Apa yang Tuhan kasih itu saya tanam. Dan inilah Tuhan saya kembalikan yang 1 ini. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, ya. Kita dipercayakan Tuhan apa? Ya. Mari kita kerjakan semuanya dengan segenap hati, tekun, ya. Enggak usah korupsi. Ya, enggak usah ambil-ambil, berbohong, berdusta, jangan. Tapi kita kerjakan semuanya dengan tulus hati. Ya. Nanti perkara yang kecil itu nanti Tuhan percayakan kepada kita perkara yang besar. Amin. Kita tidak usah iri hati sama orang lain. Ya. Kita ditugaskan apa? Mari kita kerjakan. Ya. Jadi pendeta, ya ayo jadi pendeta yang baik. Ya, pendeta tidak ada gajinya ya, liangnya. Nah, tapi berdunia. Haleluya, ya. Pendeta tidak ada gaji, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu memberkati. Amin. Haleluya. Jadi ya apa yang Tuhan mau daripada kita? Segala jadi tentara, puji Tuhan. Bapak Nadara jadi pengusaha kebun yang banyak sekali, puji Tuhan, ya luar biasa. Ya Tuhan tahu, ya semua kemampuan kita. Haleluya, ya. Mama Yeni, ya kebun, ya seringkali bawa pisang ke sini. Oh Tuhan berkati, ya. Ya itulah kemampuan yang Tuhan kasih sama kita. Kita kerjakan dengan tekun dan takut kepada Tuhan sambil kita berdoa, bekerja dan berdoa, ora et labora, bekerja dan berdoa. Haleluya. Agar ya pada waktu Tuhan datang, Tuhan katakan, "Bulan, apa yang kau lakukan selama ada di dunia?" Amin. Haleluya, ya. Kiki, apa yang kau lakukan selama ada di dalam dunia? Ya. Saya sudah menyembuhkan orang. Saya sudah mengadakan mujizat. Ya. Saya banyak menolong orang. Nanti kita akan lihat bagaimana 5 anak darah ini, ya.
Haleluya. Ya. Tuhan katakan kepada yang satu ini, kasih itu yang satu kepada yang sudah ya menggandakan uang jadi 5 jadi 10, kasih sama dia. Jadi ditambahkan, amin. Ditambahkan. Tapi yang satu ini dikatakan ikatlah dan buanglah kegelapan. Ya. Ikatlah dan buanglah dia di dalam kegelapan. Yang paling gelap itu terdapat kertak giginya. Amin. Haleluya. Ya, tentang ada sama. Ya. Mari. Biar kita sudah sakit, ya, jalan sudah mulai terseok-seok, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus segala-galanya Tuhan. Aku mau tetap melayani. Ya, saya bersyukur ya Rian dan istrinya. Ya, kemarin mamanya telepon bantu doa dan puji Tuhan sudah ada bersama-sama. Ya, di mana beberapa ya bulan yang lalu kita berdoa buat mereka dalam kecelakaan. Ya, tapi sekarang mereka sudah ada, ya, dan di situ kemarin istrinya katakan, saya tetap dikuatkan sama Tuhan. Dan lewat kecelakaan ini, ya, saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus mau memakai kami untuk terus ada di dalam pelayanan. Puji Tuhan. Ya, makanya kalau kita jatuh dalam persoalan masalah, jangan kita katakan Tuhan Yesus jahat, amin. Tapi ada maksud Tuhan di semuanya itu, di balik semuanya itu. Haleluya. Supaya kita boleh tetap kasih hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Ya, jangan sampai ya Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Amin. Jangan. Tetapi Tuhan, inilah hatiku, inilah hidupku, pakailah aku Tuhan. Kau mau pakai untuk apa? Kalau ada yang sakit datangilah, doakan, amin. Jangan dilihat, itu urusan pendeta, janganlah, amin. Ya kamu tahu tante ini sudah umur 69 tahun. Haleluya ya, tapi masih kuat ya, masih bisa melayani, amin. Doakan supaya tetap kuat ya. Kalau ada yang sakit datengin, doain, amin. Ibu Nadab, haleluya. Jangan kita sama kelompok kita saja ya, haleluya. Tapi mari ya kita bantu pekerjaan Tuhan lewat kita datengin, membesuk satu dengan yang lain. Mungkin ada yang di rumah sakit, ada yang melahirkan, ada yang mengalami masalah-masalah. Ayo kita kerjakan semuanya itu dengan segenap hati, amin. Kadang jemaat-jemaat Tuhan kalau sudah masuk rumah sakit, aku tidak maulah susahin tante, jangan lama itu, ya. Aku tidak mau susahin tante, ada Om Dovi, Mega, ada Adri, ada Dewi, ya jangan biarkan, ya mungkin ya saya tidak bisa, mereka ini ada. Amin, Bapak Ibu, jangan bilang menyusahkan. Enggak, kami sebagai hamba Tuhan, ya tidak ada punya pikiran disusahkan, tidak. Ya, walaupun saudara kasih kolektor, tidak kasih kolektor, saya tetap semangat. Amin, apalagi kalau kasih. Ya, haleluya ya. Kemarin ya ada ibu-ibu yang datang. Tante, aku tergerak mau kasih sama tante ini buat tante. Waduh, ya saya rasakan itu memang benar-benar ada durian yang jatuh, benar itu luar biasa ya. Haleluya. Ya saya bisa bagi sama anak-anak. Mereka bilang, aduh pas ma, aku udah punya uang lagi ma, mau beli susu aja sudah nggak bisa lagi. Berarti Tuhan gerakkan sama jemaat Tuhan untuk datang memberikan berkat. Ya kami hamba Tuhan hanya hidup dengan berkat Tuhan. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, amin. Ya, Ibu Mama Victor sering bawain ya pisang, ubi, ya, Tante Lice, ya, suka datang bawain ya ubi dan sebagainya, itu aja sudah rasanya itu luar biasa, ya berkat Tuhan luar biasa itu. Ya, apalagi jemaat-jemaat Tuhan bawa untuk hamba-hamba Tuhan, sampai hamba-hamba Tuhan bilang begini, tante, ya setiap bulan
kami dapat dari Batu Raja ini itu menolong Nian sama kami, ya. Menolong Nian ya sama kami. Kami bisa pakai itu ya untuk ada dalam pelayanan. Bilang doakan jemaat-jemaat Tuhan supaya mereka terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. 5 kita kembangkan. 2 kita kembangkan. 1 jangan kita sembunyikan. Setiap orang punya talenta masing-masing. Amin. Mungkin kita tidak bisa buat sesuatu seperti yang ada di depan. Doakan. Amin. Doakan. Haleluya. Ya, biar ya kita boleh tetap menjadi berkat. Kita terima berkat, kita menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dan kita melihat lagi di dalam gadis. Haleluya. 10 gadis yang mengambil pelitanya untuk nyambut kedatangan mempelai pria. Tapi yang satu ini, yang 5 ini, yang satu kelompok ini tidak menyiapkan minyak. Tapi yang 5 ini menyiapkan minyak. Tadi kita sudah baca ya waktu awal ya. Dan mereka sama-sama berjalan bersama-sama membawa pelita yang sama untuk menyambut kedatangan sang mempelai. Mereka tunggu, tidak datang. Sampai tengah malam baru ada suara, mempelai datang, sambutlah. Lalu mereka bangun ya, dan mereka mempersiapkan pelitanya. Tetapi yang 5 yang dikatakan 5 yang bodoh ini tidak mempersiapkan pelita atau minyak ya. Yang 5 ini bawa ya, dia bawa persediaan minyak. Yang 5 tidak. Lalu dia bilang bagikan minyak itu. Tapi yang 5 ini katakan tidak bisa, sebab ini tidak cukup juga untuk kamu dan tidak cukup juga untuk kamu. Pergilah cari. Tengah malam mau cari di mana? Ya, mau cari minyak di mana tengah malam? Ya, semuanya tertutup. Amin. Haleluya. Begitu datang, begitu mereka pergi mencari minyak, mempelai datang bersama-sama dengan 5 gadis ini. Dan mereka sama-sama masuk ke tempat perjamuan. Dan pintu tertutup. Lalu yang 5 ini datang, ya, mengetok pintu. Tuhan, bukakan kami pintu. Lalu suara di dalam katakan, ya, aku tidak mengenal engkau. Amin. Aku tidak mengenal engkau. Kira-kira mereka bagaimana bilang tidak mengenal? Ya, haleluya. Udah rasanya sakit benar ya kalau sudah dikatakan tidak mengenal. Mungkin mereka katakan, Tuhan, selama ini aku sudah mengadakan, aku sudah melayani, ya, aku sudah mengadakan, ya, KKR di mana-mana, ya, aku sudah menyembuhkan orang dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal. Waktu saya ke Kupang, ya, ada satu, mungkin jemaat Tuhan sudah lihat di Facebook itu, ada satu hamba Tuhan yang berdoa buat ya orang-orang yang sakit. Di rumah dia itu ada di satu gunung, ya, terpencil, ya, mereka tidak begitu banyak penduduk di sana. Tapi kalau ada orang yang mau datang ke sana, itu ya tidak boleh, mereka yang bawa mobil tidak boleh lagu-lagu dangdut, tidak boleh lagu-lagu dunia, tidak boleh merokok dan sebagainya. Harus suci kudus, benar. Kalau mau ke sana minta didoakan. Lalu mereka harus semalam suntuk, ikut berdoa dulu, baru mereka didoakan. Dan waktu mereka didoakan, maka mujizat Allah dinyatakan. Haleluya, ya. Dan Tuhan katakan, aku tidak mengenal. Mungkin kita katakan, aku sudah mengadakan mujizat, ya.
Aku sudah melayani pujian, aku sudah melayani firman Tuhan dengan kekuatan, dengan semangat. Aku tinggalkan keluargaku untuk melayani. Kenapa Tuhan katakan aku tidak mengenal? Sebab kasihnya kepada Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Amin. Bukan langkah pertama yang menentukan. Bukan langkah pertama yang Bapak-bapak, bukan langkah pertama yang semua dong. Bukan langkah pertama ya, tapi langkah yang terakhir. Amin. Langkah terakhir. Ingat, langkah yang terakhir. Ya, kita sudah terseok-seok, sudah sakit-sakitan, ya, tetap kita pertahankan iman kita di dalam Yesus Tuhan. Jangan sampai gugur imanmu. Amin. Jangan sampai rontok, ya. Tapi katakan, ya, apapun yang saya miliki, ya, apapun yang Tuhan sudah kasih sama saya, ya, itu semuanya dari Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, amin. Bukan karena sekolah saya yang tinggi, ya. Kita boleh sekolah tinggi, cari ilmu setinggi-tingginya, ya. Tapi kalau sampai saat ini kita masih bekerja, kita masih melayani, semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Ya, haleluya. Jangan sampai seperti 5 anak darah yang bodoh ini. Ya, aku tidak kenal engkau. Masih ada kesempatan buat kita, jemaat-jemaat Tuhan. Amin. Masih ada kesempatan buat kita untuk bertobat. Ya, kita sendiri yang tahu apa yang kita sudah lakukan. Mungkin dari bapak-bapak menyakitkan hati istri, ya, pada istrimu doakan setiap hari kepadamu, tapi engkau sudah melanggar jauh, ya, bertobat. Ya, istri-istri juga, ya, mungkin engkau sudah terlalu, ya, dengan suamimu, ya, kata-katain, kebun binatang keluar. Oh ampun, di sini tidak ada, amin, amin. Ya, yang tak punya suami itu puji Tuhan, ya, kayak Mama Rian, ya, saya, ya, haleluya. Jangan sampai ada hati mengumel di dalam hati kita, jangan, haleluya. Tapi mari kita saling menghargai. Istri menghormati, suami mengasihi. Suami apa? Mengasihi. Istri menghormati. Kalau itu ada di dalam rumah tangga kita, maka berkat Tuhan akan turun. Berkat Tuhan akan turun. Damai sejahtera itu hadir. Jangan sampai anak-anak bilang, aku malam baiklah yang baru pulang. Aku lihat mama aku ini berantem terus, ya, kebun binatang keluar terus, mencak-mencak satu dengan yang lain, ya. Tuhan tolong kepada kita supaya itu tidak ada di tempat ini. Amin. Amin. Tuhan yang lebih tahu. Amin. Haleluya. Frankie, ada enggak begitu? Tidak ada, ya. Haleluya, ya. Antar. Biasa ini keluarga muda ini biasanya mereka saling mau mencocokkan dulu satu dengan yang lain, ya, sampai tua, sampai nenek-nenek tetap ada persoalan masalah. Manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Amin. Tidak ada yang sempurna. Ya, suami tidak sempurna, istri tidak sempurna, anak-anak tidak sempurna. Tapi kalau kita tempatkan Yesus ada di dalamnya, ada kasih. Amin. Ada damai sejahtera di dalamnya. Haleluya. Ya, masih ada kesempatan buat kita untuk bertobat, membebaskan diri kita. Tuhan, aku benci nian, Tuhan, dengan perbuatan tingkah laku aku ini, Tuhan. Aku suka menyakiti anak-anakku, aku suka menyakiti istriku, aku suka menyakiti suamiku. Tuhan, tolong Tuhan, bebaskan aku. Amin. Supaya aku menjadi pribadi yang baik. Amin. Haleluya. Petrus yang tadinya menyangkal Tuhan, tapi dia bertobat.
dia bertobat, dia menjadi orang yang luar biasa. Haleluya, ya. Tapi yang 12 murid itu, yang satu siapa namanya bapak-bapak? Nama yang kedua ngomong. Ingin tahu dari bapak-bapak ini yang masih ya ingat apa enggak ya? Siapa bapak-bapak? Yudas. Yudas menjual Tuhan Yesus dengan harga. Haleluya. Ya. Menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Haleluya. Dan dia menyesal. Dia menyesal dengan perbuatannya waktu Tuhan Yesus sudah dihukum mati, ya, lalu dia menyesal. Tetapi penyesalannya itu sia-sia. Dia gantung diri. Amin. Emang iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hati-hati. Oh Tuhan, tolong jemaat-jemaatku, anak-anakku yang luar biasa ini, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang luar biasa ini, rohaninya ini, saya tidak mau satu pun yang tertinggal. Amin. Amin. Jangan satu pun yang tertinggal. Ayo kita lebih maju lagi. Haleluya di dalam Tuhan. Ya, kita harus berani katakan tidak bagi yang tidak. Ya, benar kita katakan itu benar. Tidak kita katakan tidak. Amin. Amin. Haleluya. Masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Jangan seperti Yudas yang menyesal dengan perbuatannya dan dia mengakhiri hidupnya. Ya, dia tidak mendapatkan keselamatan, masuk neraka. Tetapi Petrus waktu dia menyangkal kepada Tuhan, aku tidak kenal dia. Ya, tetapi dia bertobat, menyesal dan bertobat, dan dia lakukan. Haleluya, kasih hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia persembahkan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kita katakan ya, aku ini adalah orang yang hebat. Jangan. Tapi kita katakan semuanya karena anugerah yang daripada Tuhan. Amin. 15 tadi ya, di yang 13 tadi ya dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jagalah. Haleluya ya. Itu di dalam ayat yang ke-13 dari Matius tadi ya, berjaga-jagalah. Kita tidak tahu hari ini, kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu. Mungkin kita katakan, tunggu dulu lah kalau aku sudah tua, ya, aku sudah umur 60-an, aku sudah umur 70-an, baru aku mau setia sama Tuhan. Tuhan dengar loh itu, ya perkataan kita. Itu Tuhan katakan, hari ini juga akan kuambil. Ya, kita tidak bisa, Tuhan jangan Tuhan, anak saya masih kecil Tuhan, anak saya masih bayi Tuhan, jangan Tuhan jangan, ya aku masih banyak tanggung jawab Tuhan. Tidak, Tuhan bilang hari ini nyawamu akan kuambil. Lalu ya kalau sudah sama Tuhan sudah tidak bisa lagi, tapi kalau sama keluarga ya masih bisa ya. Tapi kalau Tuhan sudah melihat ya, aku menyesal telah menjadikan manusia di bumi ini. Ya, dengan cara Tuhan kita semuanya akan hancur, binasa. Haleluya. Tuhan tolong kepada kita jemaat-jemaat Tuhan. Amin. Mungkin kita katakan Tuhan tidak pernah. Ya mungkin Tuhan katakan Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Tapi kita mungkin katakan Tuhan itu lupa, Tuhan itu lalai. Tidak. Tuhan mau supaya semua manusia yang ada di kolong langit ini semuanya apa Om Adri? Jangan dulu ngobrol ya. Haleluya. Semua yang ada di kolong langit ini Tuhan maunya semuanya bertobat, dan ini sudah terjadi. Amin. Ini sudah terjadi. Ya. Semua dunia ini sekarang sudah mengenal kepada Tuhan. Ya, sudah datang menyembah kepada Tuhan.
Lalu kita yang sudah lama ini, ya kita malas-malasan. Aduh, jangan malas bapak-bapak. Ibadah kaum pria datanglah ya. Nanti tanggal berapa itu ibadah kaum pria? Nah, udah tahu ya, tanggal 16 datanglah semuanya ya. Dari Ranto Kumpai tempat Om Immanuel, dekat sini cuma setengah jam ya. Datanglah ke sana. Kita lebih maju lagi di dalam Tuhan. Amin. Jangan malas Kalau kita tidur di rumah, jangan. Haleluya ya. Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Mungkin kita katakan, Tuhan itu lupa ya. Ya dululah, aku mau lakukan ini dulu, lakukan itu dulu. Jangan. Ayo kita tetap setia kepada Tuhan sampai langkah yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita nyanyikan kita lalu. Segala perkara ku taruh di kaki. Amin. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. pada pagi hari ini
kita semuanya diberkati oleh Tuhan, di mana hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita sedang berjalan di akhir zaman ini. Haleluya. Kita tidak inginkan agar Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Kita tidak inginkan agar Tuhan katakan, aku menyesal telah menjadikan engkau hidup di bumi ini. Mari kita kerjakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin itu sebagai pedagang, haleluya, petani, pengusaha, kepolisian, tentara, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita kerjakan dengan segenap hati kita, dengan takut dan gentar kepada Tuhan, agar kita tidak melakukan salah dan dosa. Tapi apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita, haleluya, kita ingat kepada Tuhan bahwa ini dari Tuhan, saya akan kembalikan juga kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan, ku sanjung kau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih kau di tempat tinggi. Amin. Terima
kasih ya Roh Kudus. Engkau terus bekerja. Haleluya, memberikan semangat kekuatan dalam pengiringan kami kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, pakai kami semua agar haleluya kami boleh tetap kuat semangat di dalam Tuhan, menyampaikan berita keselamatan itu ya Tuhan. Ya haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Kami mohon dalam upaya Engkau memiliki kemasukan itu dalam hati kami sampai Amin. supaya berbuah di dalam hati kami. Ya Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kami Tuhan. Masuk dari dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami harus berserta dengan kemudian berjalan nama. Ikuti itu Bapa. Yang kami berkata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ada perintah-Mu, ada pimpinan-Mu, ada perbuatan-Mu yang kami menyampaikan kami ini Bapa. Berikanlah upaya Bapa hidup, berikan kesehatan Bapa. Supaya dia Bapa menyampaikan hidup kami lebih berlimpah juga kami Bapa Tuhan. Supaya kami Bapa ini tidak menjalankan apa yang kamu firmankan dari kehidupan kami. Terima kasih dari Kristus ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, amin. Yang punya telinga, marilah kita mendengar, menjadi wanita-wanita yang bijaksana seperti kata firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan jalankan persembahan kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan pujian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan.